Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, peserta disiapkan. Pimpinan saya ambil alih. Semuanya siap. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara memperingati HUT RI ke-77 Rabu 17 Agustus 2022. Polres Aliran Gunungan Kol Semarang. Siap. Siap, laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh petugas upacara. Formasi mulai.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta untuk para pahlawan pendahulu kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan bacaan Fatihah. Semoga mereka betul-betul menjadi syuhada yang dikasih surga, dijauhkan dari siksa kubur. Mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh dengan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian harapan itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerajaatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara peserta diistirahatkan. Untuk amanat istirahat tempat. Hei! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, baik MTS, MA, Takwalillah Petrungan Lor Semarang, maupun Ustadz, Ustadzah Madrasah Diniyah, maupun Ustadz, Ustadzah di Ponpes Al-Ikhlas Petrungan Lor Semarang, pengurus yayasan, juga semua anak-anak sekalian yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa melakukan upacara bendera sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Karena merah putih ini adalah simbol negara kita, maka perlakukanlah sebagaimana mestinya. Memang kalau aslinya merah putih itu hanyalah gumbal, itu hanya kain yang tidak ada artinya ketika masih terpisah. Tapi ketika merah dan putih ini kemudian dijadikan satu, membentuk sebuah bendera, maka itu menjadi lambang negara kita. Letakkan di tempat yang baik, letakkan di tempat yang terhormat, jangan gunakan dan diletakkan di tempat yang merendahkannya. Ketika kita menghormati bendera merah putih, bukan berarti kita menyembahnya, bukan perbuatan syirik, karena hanya kita menghormatinya sebagai simbol negara. Sama seperti ketika kita menghormati foto seseorang, fotomu sendiri kamu hormati, diletakkan di figura, bahkan ditempel di tembok yang cukup tinggi. Kalau ada yang menyatakan bahwa menghormati bendera itu syirik, maka meletakkan fotonya di tempat terhormat itu juga sama syiriknya kalau seperti itu. Jadi itu bukan kesyirikan, tapi bentuk takdim saja, bentuk penghormatan kita. Kalau yang dinyatakan hanya bendera merah putih itu hanya gombal, bidoni, ora apa-apa. Kalau ada yang bilang seperti itu, besok pinjam fotonya, fotonya idonano. Tersinggung apa tidak dia? Kalau dia tersinggung ya cukup bilang, mau kertas ya kok tersinggung. Sama, merah putih memang hanya kain, tapi ketika disatukan menjadi sebuah bendera, maka itu simbol negara. Hormati juga pemimpin negara kita, pemimpin-pemimpin daerah kita, karena itu adalah simbol tempat tinggal kita. Kalau kita sebagai warga negara tapi tidak menghormati pemimpinnya, apalah jadinya? Kita ini ibarat tubuh, ada yang menjadi perut, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telapak, ada yang menjadi jari. Sementara pemimpin-pemimpin kita itu ibaratnya kepalanya. Kalau kepalanya pusing, kepalanya sakit, seluruh tubuh akan ikut merasakan penderitaannya. Jadi sangat lucu ketika kita hidup di negara Indonesia, tapi suka menghina dan mencaci maki pemimpinnya sendiri. Itu sama saja dengan kaki yang suka gajui kepalanya sendiri, sama dengan tangan yang suka memukuli kepalanya sendiri. Hormati juga, dan mari kita laksanakan Pancasila itu sebagai falsafah kehidupan kita dalam bernegara dan bermasyarakat.
Kenapa? Karena itulah yang mempersatukan negara kita. Arab itu satu bangsa banyak negara, tapi Indonesia ini banyak bangsa tapi menjadi satu negara. Itu sungguh sangat lebih sulit. Arab itu cuma satu bangsa Arab, tapi ada banyak negaranya. Sementara di Indonesia ini banyak suku bangsa, tapi dijadikan dalam satu negara. Tentu akan jauh lebih sulit untuk mempersatukannya. Karena itu kita menjadi salah satu sebagai elemen bangsa. Jangan ikut memperkeruh suasana yang sudah keruh. Tapi mari kita berprinsip, kalau kita tidak bisa memperbaiki orang lain, minimal kita jangan ikut-ikutan untuk menjadi buruk. Kemudian anak-anak sekalian, cintai negara kita, karena hubbul waton minal iman. Banggalah terhadap negara kita. Saya ingat betul ketika dulu guru kehormatan, dosen kehormatan Syekh Sa'ban dari Mesir, ya waktu itu menjadi dosen luar biasa di IAIN Wali Songo. Dulu masih IAIN, kalau sekarang UI. Itu ketika saya ajak untuk jalan-jalan sampai di Ungaran, melihat daerahnya Biono saja langsung berdecak kagum. Subhanallah, jannah, jannah, jannah. Masya Allah, ini surga, surga. Kenapa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, perkebunan yang di bawahnya sungai mengalir terus menerus. Itu yang ada di Indonesia. Kita ini ibarat hidup di secuil dari surga yang mewujud di dunia. Kenapa? Di Timur Tengah itu daerahnya terlalu panas, di Eropa terlalu dingin, tapi kita yang ada di Indonesia di antara keduanya. Jadi syukurilah kita hidup di petilan dari petilan surga. Kita hidup di tempat yang nikmat, jangan gersulo. Kenapa? Kita ini masih sering melihat rumput orang lain, dikiranya lebih hijau dan lebih nikmat daripada rumput sendiri. Kita membayangkan seakan di negara lain lebih enak daripada negara sendiri, padahal belum tentu seperti yang kita bayangkan. Karena itu hubbul waton minal iman. Cinta kita kepada tanah air adalah sebagai wujud bahwa kita adalah seorang mukmin, mukmin yang bersyukur karena dilahirkan di tempat yang bagaikan surga. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Break! Menyanyikan lagu 17 Agustus oleh seluruh peserta upacara. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dari merdeka nusa dan bangsa, dari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih dikandung badan, kita tetap setia, membenarkan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Pembacaan doa oleh petugas upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau jugalah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikanlah kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa kami dan masih terus perjalanan sejarah bangsa kami, maka hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Badatul thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami dan guru kami, para pemimpin kami dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Pengampun dan Pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara beserta Ustadz Ustazah meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, berjalan.